Akhirnya ketemu lagi. Assalamualaikum. Siapa nih? Ini yang jaga di episode kali ini. Oh, oke. Iya, karena kita punya beberapa penjaga. Penjaga library cafe. Iya, penjaga kafe yang memang kafenya edisinya beda. Oke. Ya. Jadi tiap episode beda-beda ya. Betul. Dan kali ini sangat mengajak, benar-benar mengajak karena ini pasti anak-anak muda di era-era sekarang Ramadan, Betul. ya kan, butuh yang namanya cuan tambahan. Betul. Cuan. Di pikiran kita yang penting cuan. Kemarin kan Kois sudah pernah kan? Betul. Iya, kemarin Kois juga. Moto hidupnya cuma cuan. Emang kalau ngomongin cuan tuh seger ya? Iya. Penyegaran. Nah, ini ada dosen Pak Ebi dengan Bu siapa? Bu Maya. Hai. Banget. Iya, Seger ya, buat Bos. teman-teman ya yang hari ini nonton kita dan Salam ada kenal. teman-teman yang ada di perpustakaan. Selamat belajar semuanya. Ya jangan bosan-bosan. Ngabuburitnya belajar di perpustakaan. Ini juga anak-anak kan pada gabut sebenarnya kalau di perpustakaan. Betul. Tapi Itu gimana ngadem ya. perpustakaannya di sini tuh asik. Nah, karena kemarin juga sudah kita ulik kan dengan kepala perpustakaan. Kali ini kita akan mengulik apa ini? Boleh di Spill. gitu? Aduh, kan pertama tadi apa pikiran kita ya itu Cuan. Cuan. Nah, Oke. saya sebagai mahasiswa pun kayak ngerasanya gimana sih nih Ramadan tetap produktif, tetap menghasilkan uang juga tuh kayak gimana sih Bu sebenarnya? Betul. Adakah bisnis-bisnis kecil apalagi sekarang ada lagi wartajil. Kita kayak enak banget nih gitu. Sebenarnya kalau ngomongin bisnis tuh anak ekonomi, apalagi anak Febi UIN tuh sebenarnya udah banyak yang punya bisnis loh, terutama di Ramadan ini. Jadi banyak mahasiswa itu yang memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk bisnis. Jadi ada yang bisnis kuliner, bisnis hampers, bisnis fashion, macam-macam. Jadi mereka memang memanfaatkan dari setahun itu kan ada momen Ramadan nih. Nah di situ rata-rata orang spending money lebih banyak, bener nggak? Betul. Kamu kalau keluarga makan, udah pasti dong. nah makanya. Ya, kalau keluarga apalagi yang ya Aduh. yang sudah beranak banyak. Papa, aku pengen beli es teler satunya aku pengen donat gitu ya. Iya, betul. Ya udah kamu nanti kalau puasa sebulan tak kado gitu. Oh, Tambah lagi nah, spending money. Itu Iya. jadi Ada janji-janji yang kayak gitu ya. betul. Berarti memang di bulan Ramadan ini anak-anak muda sekarang ya kan tergiur sama online, belanja online ya enggak? Artinya justru harus membuka bisnis. Ya enggak? Punya cita-cita enggak untuk buka bisnis? Punya sebenarnya Bu. Tapi lebih kayak gimana caranya bisnis tuh buat jadi hal-hal yang menyenangkan gitu. Kan banyak kan sekarang bisnis yang malah jadi menyusahkan, malah jadi harus mikir-mikir aduh ini gimana cara buat ngembangin lagi. Nah, itu tuh ada tips-tips gak sih dari mahasiswa sebenarnya kan pasti kan kita kuliah juga, organisasi juga. Nah, itu apalagi kita mau ngembangin bisnis di Ramadan sekarang itu tips-tipsnya kayak gimana Bu? Oke. Kalau tips ya sebenarnya banyak banget sekarang media yang bisa digunakan buat kita ngembangin bisnis ya. Kayak contohnya, aduh aku nggak bisa nih desain produk yang bagus gitu kan. Nah sekarang tuh ada media Canva, bener nggak? Aplikasi ya, betul. aplikasi desain. Iya, aplikasi promosi desain. gitu Sekarang kan. tuh banyak yang gratis, jadi kita udah bisa akses gratis itu kita udah bisa pakai dan di sana udah ada layoutnya. Jadi kita tinggal masukin foto produk kita, tinggal diganti background Udah dan lain pakai template sebagainya. gitu ya, Bu, ya? Betul banget. Itu kita Memudahkan banget ya. memudahkan banget. Kemudian sekarang juga banyak platform, ada Instagram, TikTok, edukasi sekarang sudah banyak. Oke, berarti di saat-saat Ramadan ini justru momen-momen di mana yang di bulan-bulan sebelumnya nggak pernah gelutin bisnis, nggak pernah tercimpung langsung bisnisnya masih malu-malu. Malah ini Ramadan ini malah banyak ya. Iya, take profitnya justru di bulan Ramadan. Malah justru gini Kak Zid nih sama Dek, banyak perusahaan dagang atau distributor itu yang bikin program itu malah unggulannya di bulan Ramadan. Oke, ini karena mayoritas masyarakat kita masyarakat muslim. Betul, Ya kan? betul banget. Kayak Kois aja dia sempat mualaf kan ya kan? Iya betul. Ya, benar jadi mualaf. Oke, terus apa lagi nih? Jadi program-program itu bisa dimanfaatkan. Contohnya bikin hampers, bikin parcel lebaran. Ya kan karena parcel itu rata-rata kantor pasti bikin. Oke. Kalau kerjasama dengan instansi atau kantor, wah itu cuannya lumayan tuh. Oke, satu hampers itu misalkan dianggarkan 150 sampai 200 ribu. Nah, betul. Ya enggak, dikali tinggal nanti dari 200 atau mungkin 150 itu berapa sisanya yang masuk ke kantong. Cuman gimana nih? Masih ragu nggak nih? Atau mungkin ada pandangan-pandangan yang berbeda untuk masalah bisnis? Sebenarnya Karena cewek nih. Iya betul. Sebenarnya gini
lupa banyak kalau di Ramadan tuh sebenarnya banyak yang dipersiapin biasanya kayak hampers tadi. Hampers. Belum lagi kerudung-kerudung. Aduh, baju lebaran. Kalau misalnya cewek udah kayak gitu. Apalagi kalau saya kan udah Betawinya ya. Oke. Keluarga Betawi tuh lebarannya berhari-hari. Gitu ya? Panjang Jadi ya, tiap hari panjang itu ya? harus ganti Panjang ya? baju. Jadi bajunya disiapin tuh nggak cuma satu. Iya. Misalkan nih hari pertama tuh bisa ganti 2 baju. Udah keluarga lagi. Oh, pagi, siang. Beda-beda. Udah beda-beda, bener. Malam baru pakai mukena gitu. Pernah lagi belum kan. Oke. Jadi gimana caranya buat dapetin uang itu untuk membeli semua kebutuhan pada lebaran. Bener banget, betul banget. Betul banget. Di musim lebaran ini kan kita juga pengeluaran banyak ya kan untuk persiapan lebaran di Ramadan itu juga. Untuk takjil sendiri ya kan, makanya mahasiswa itu kalau ada takjil langsung Wah, diserbu ya. Nah, gimana kalau membicarakan masalah takjil ini? Apakah teman-teman dari mahasiswa atau mungkin anak-anak muda juga tertarik untuk masalah untuk jualan takjil nih? Iya, ya harusnya iya ya, karena takjil itu kan modalnya minim. Jadi cuman betul. modal di bawah 500.000 lah. Teman-teman tuh udah bisa bikin takjil. Terus apa? Teman-teman gampang sosialisasinya, misal di WhatsApp atau di grup mahasiswa atau bahkan di Facebook, di Instagram, open PO. Apalagi ntar kalau ada service delivery-nya. Wah. Betul. Cuan banget. Jadi daripada ngabuburit rebahan di rumah tiduran, mendingan service delivery, dapat cuan tuh. Dan yang hotnya juga, tahu nggak, Bu Maya ini kemarin di acara EOS Kendari, dia jadi salah satu pembina tentang, aku lupa tuh, bisnis apa itu namanya? Pasar modal itu. Nah, itu gimana? Apa itu? Itu apa tuh? Ini nyampein sedikit. Oke, gini. Sedikit nih. Jadi gini, sekarang itu kan Febi itu kerjasama sama Bursa Efek Indonesia dan Mirai Aset Sekuritas. Betul. Jadi kalian mahasiswa yang pengen ngembangin dana, tapi misal ragu, aduh aku nggak punya basic bisnis nih, atau aku nggak tahu mau jualan apa, tapi pengen ngembangin dana, bisa banget. Jadi cuman modal ratusan ribu aja, misal 100.000 nih, dapat uang THR kan, misalkan daripada bingung buat apa, mendingan diinvestasikan aja. Jadi bisa mengembangkan dana di situ. Terus misalkan pertanyaan lagi, tapi aku nggak paham tuh Bu, gimana caranya investasi? Portofolio investasi itu apa sih? Saham itu apa? Nah, kita bisa belajar bersama didampingi sama Mirai Aset Sekuritas. Oke, berarti gitu nah, Betul. jangan khawatir buat teman-teman yang dari fakultas Ekonomi ataupun fakultas mungkin lain. ya nggak, di fakultas ekonomi kita itu sudah banyak sekali fasilitas yang jadi dimanfaatkan. Salah satunya masalah bisnis nih, kita nyepil bisnis nggak sengaja, ternyata kita juga mendatangkan orang yang nggak salah. Orang yang udah akhirnya di bidang itu. Nah, termasuk Riva juga pasti banyak pertanyaan nih. Aduh, saya daripada pulang ke Jakarta nggak punya apa-apa, ya bisnis yuk di sini. Apalagi ntar tuh Riva, misal ada kita beli saham pakai nominal kecil ya, misal ratusan ribu aja udah bisa beli saham. Terus ntar Riva dapat email, dapat undangan rapat umum pemegang saham. Waduh, keren banget. Iyalah. Kayak orang sibuk aja. Update status. Kita bikin masukan seragam. Kita masukkan saham nih. Iya, jadi sambil rebahan tapi bisa dapat mengembangkan dana. Oke, berarti Opsi lain. dari situ akan muncullah bisnis atau mungkin insting kita untuk ini peluang bisnis yang pas. Betul. Karena secara nggak langsung kalau kita milih saham, kita tuh akan mempelajari kinerja keuangan perusahaannya, gimana perusahaan itu berinovasi dan berkembang. Secara otomatis kita akan belajar hal tersebut juga. Modal kecil akan dapat cuan banyak. Iya. Betul. Jadi yang kerja nggak cuman kita, duit kita juga kerja. Wah, ya Allah. Kata-kata baru, bro. Bisa diulang lagi. Kita sebelum di TikTok. Uang pun bekerja, Bo. Iya, uang juga bekerja buat kita. Oke, sambil kita ngobrol lagi, mungkin ada di sini yang mau tanya nggak ya? Kalau nggak ada, mungkin ada pertanyaan nggak yang kira-kira masih jadi beban sama Riva selama ini kuliah. Kan Riva kan dari Jakarta nih, dari Jakarta datang ke sini, kira-kira apa nih yang mau jadiin bisnis atau mungkin apa? Apa ya, sebenarnya pandangan saya tuh saya sebagai anak rantau pasti kan duit dikasih ya walaupun Mepet ya? Iya, ya kayak kan nggak mungkin kan yang Iya betul. sebisa mungkin sadar lah harus kerja gitu. Harus
menghasilkan sesuatu gitu. Tapi kan di balik itu semua sekarang apa-apa serba digital, apa-apa kayak kalau misalnya sosialisasinya kurang ke masyarakat pasti lebih kayak agak kurang intensif gitu. Nah, Ibu ada saran nggak sih kayak saya juga lihat di prodi barunya Feby itu kan ada bisnis digital Iya, juga. betul. Nah, itu seperti apa sih Bu sebelumnya? Bisa Tentang prodi baru ya. Oke, ya betul. Jadi Feby itu sekarang ada bisnis digital ya, program studi baru. Jadi di situ lebih mengembangkan bagaimana bisnis itu sekarang udah nggak konvensional lagi, tapi sekarang kita sudah di era baru ya, era teknologi. Berarti itu ibaratnya kayak perubahan atau alih bentuknya dari yang konven menjadi digital. Betul, apalagi di era pandemi kemarin, teman-teman semuanya itu kan harus di rumah ya. Kita diharuskan buat akses HP. Nah, sekarang habit masyarakat itu berubah menjadi era teknologi gitu. Nah, nanti Riva misalkan pengen gitu ya, tapi modalku tuh minim, Bu. Aku tapi pengen bisnis. Nah, banyak cara. Jadi misalkan Shopee afiliator, ya dropshipper. Aku nggak tahu. Tapi kamu pasti tahu. Itu urusan cewek. Shopee, contohnya tuh Iya. bukan di TikTok Yang- aja. Iya, Biasanya betul. di Twitter tuh kan ada yang nge-skill gitu kan Bu ya. Kayak bikin thread Twitter gitu. Ada link produk. Iya. Jadi nanti Riva tuh bisa dapet cuan kalau orang beli barang yang direkomendasikan. Mencet link gitu. Mencet link. Enak banget ya. Iya. Kita cuman modal jempol doang. Kota doang. Apalagi kota pakai baby. Apalagi misal nih Riva kan cantik tuh, jadi dia foto aja. Ntar pasti ada yang tanya, jilbabnya beli di mana sih gitu. Spill dong, sepatunya dong. Kakak pakai jam pakai apa ya? Gitu gak sih? Aduh. Linknya di bawah sini ya. Aduh, memang kalau bisnis itu nggak ada habisnya. Iya, Kalau betul. kita mau ngomongin masalah apalagi di era digital sekarang sangat gampang dan sangat mudah. Di Ramadan ini pun banyak sekali manfaat yang bisa didapat, ya nggak? Dari nunggu tajil, scroll sambil bisnis, Sambil nggak? apean. santuy gitu. Nah, kira-kira ada nggak kata-kata atau mungkin sepilan-sepilan sedikit yang mau disampaikan ke teman-teman? Oke, sedikit kalimat buat teman-teman semua. Jadi jangan ragu buat kita berbisnis. Jadi apapun yang kita, misalkan kita nggak punya modal apapun, kita masih bisa cuan. Jadi bagaimana cara kita untuk mengembangkan diri kita supaya dapat uang yang banyak. Oke, terima kasih banyak buat Bu Maya. Dan ada di belakang saya Penjaga kafe. Waduh, pasti rame banget nih kalau buka nih. Wah, ini kita tunggu nanti ya setelah lebaran. Iya. Oke. Sekian dari kami untuk mengantarkan ngabuburit teman-teman dan netizen UIN Salatiga. Sampai jumpa di Win Saga Rangers. episode selanjutnya. Bye bye. Bye.